Halo semuanya dan selamat datang. Gini deh, kalau kita ngomongin malaikat, yang kebayang pasti sosok bersayap putih main harpa ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata gambaran Alkitab itu jauh lebih kompleks, jauh lebih kuat, dan bahkan jujur aja, jauh lebih aneh dari itu? Hari ini, kita bakal bongkar sama-sama dunia malaikat yang sesungguhnya. Yuk, kita mulai! Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering kita dengar, apalagi pas lagi berduka ya. Oh, dia sekarang sudah jadi malaikat di surga. Kalimat ini kan rasanya menenangkan banget, tapi beneran gak sih itu yang Alkitab ajarkan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Langsung aja ya jawaban singkatnya, enggak. Alkitab itu jelas banget membedakan manusia dan malaikat sebagai dua ciptaan yang benar-benar berbeda. Dan ini bukan cuma detail teologi yang gak penting loh, ini tuh perbedaan fundamental yang membentuk seluruh cerita kosmik, termasuk peran unik kita di dalamnya. Nah, di ayat ini konsep tadi benar-benar dijungkir balikan. Ayat ini nggak cuma bilang kita beda dari malaikat, tapi lebih dari itu. Suatu hari nanti, kita, manusia yang ditedus justru akan menghakimi malaikat. Wow, ini pernyataan yang luar biasa tentang posisi kita dalam rencana Tuhan, dan ini menegaskan banget, kita nggak akan pernah jadi mereka. Jadi, kalau mereka itu bukan kita versi bersayap, terus malaikat itu sebenarnya siapa sih? Oke, mari kita bedah dari nol, kita lihat apa kata Alkitab tentang definisi dan dari mana asal-usul mereka. Kalau dari akarnya, kata malaikat itu artinya ya utusan. Mereka itu pembawa pesan ilahi. Tapi jangan salah, peran mereka jauh lebih dari itu. Mereka bukan cuma kayak kurir kosmik gitu loh. Mereka itu pejuang, penyembah, dan bahkan kekuatan alam itu sendiri. Nah, ayat ini memperluas definisi kita tadi. Dari sekedar utusan, Alkitab sekarang menyebut mereka pahlawan gagah perkasa yang melaksanakan firman Tuhan. Ini gambaran tentang kekuatan, bukan cuma sekedar pembawa pesan kan? Lalu, dari mana datangnya mereka? Alkitab bilang mereka itu bagian dari ciptaan paling awal. Ada bahkan sebelum bumi ini dibentuk. Coba deh bayangin, pas fondasi dunia ini diletakkan, para malaikat udah ada di sana, bersorak-sorai menyaksikan alam semesta ini lahir. Keren banget. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Dunia malaikat itu bukan kayak kerumunan roh yang gak teratur. Justru sebaliknya. Coba bayangin kayak sebuah kerajaan atau sebuah bala tentara surgawi yang super terorganisir. Ada hierarki, ada pangkat, dan ada peran yang spesifik banget. Coba deh lihat tabel di slide ini. Alkitab mengenalin kita ke berbagai jenis makhluk surgawi. Ada malaikat biasa sebagai utusan, ada kerup yang digambarkan sebagai penjaga yang perkasa, ada serafim dengan 6 sayapnya yang memimpin pujian di hadapan tahta Tuhan, dan ada malaikat agung sebagai komandan tertingginya. Ini nunjukin sebuah tatanan yang sangat kompleks. Nah, di puncak hierarki ini, kita ketemu sama Mikael. Namanya disebut sebagai satu-satunya malaikat agung. Dan perannya, dia itu panglima tertinggi, jenderalnya bala tentara surga dalam perang kosmik melawan kekuatan-kekuatan jahat. Terus ada Gabriel. Kalau Mikael itu ibarat pedangnya surga, nah Gabriel ini adalah suaranya. Dia itu pembawa pesan untuk momen-momen paling krusial dalam sejarah, termasuk pengumuman yang mengubah dunia, kabar kelahiran Yesus kepada Maria. Tapi, gak semua cerita di surga itu berakhir bahagia. Ada sebuah pemberontakan, sebuah pengkhianatan kosmik. Nah, bagian ini kita akan bahas tentang bintang yang jatuh. Kisah tentang bagaimana kejahatan itu pertama kali muncul di antara para malaikat. Cuma dengan satu kalimat yang tajam ini, Yesus ngegambarin momen kejatuhan itu. Jatuh seperti kilat dari langit. Gambaran ini jadi dasar dari konsep malaikat yang jatuh, sebuah perang saudara di surga. Coba deh lihat kontras yang tajam di slide ini. Di satu sisi ada Lucifer, si bintang fajar, makhluk surgawi yang tadinya begitu mulia. Di sisi lain, setelah jatuh karena kesombongannya, dia jadi iblis, musuh, penipu, dan penguasa dunia ini. Transformasi total dari terang menjadi gelap. Nah, dan ini poin yang paling penting buat kita ingat. Taktik utama iblis itu bukan serangan frontal, tapi penipuan. Seperti kata ayat ini, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa? Artinya, kejahatan itu nggak selalu kelihatan jahat pada awalnya. Makanya kewaspadaan itu jadi krusial banget. Oke, kita udah bahas perang di surga, hierarki malaikat. Tapi terus apa artinya semua ini buat hidup kita di bumi sekarang ini? Yuk, kita tarik drama kosmik ini ke dalam realitas kita sehari-hari.
Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang personal banget. Apa benar kita punya malaikat pelindung pribadi? Ide tentang ada satu malaikat yang ditugasin khusus buat jagain kamu itu kan populer banget. Tapi, apa kata Alkitab? Jawabannya sedikit berbeda dari yang kita kira. Alkitab itu nggak pernah menjanjikan skema satu orang dapat satu malaikat. Malah, Alkitab menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan cuma satu malaikat, tapi seluruh bala tentara surga diperintahkan Tuhan untuk menjaga umatnya. Jadi, fokusnya itu bukan ke malaikatnya, tapi ke pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang coba lihat angka di layar. 1. Cuma 1. Dalam skala kosmik yang lagi kita bicarakan, emangnya sepenting apa sih angka sekecil ini? Ternyata penting banget. Dan ini dia jawabannya yang luar biasa. Menurut Yesus, cuma butuh pertobatan dari satu orang aja untuk bikin seluruh isi surga berpesta. Ini pernyataan yang dahsyat banget tentang betapa berharganya Anda sebagai satu individu di mata surga. Dan kita akhiri bagian ini dengan sebuah janji yang indah. Ini bukan sekedar kata-kata puitis ya. Ini adalah sebuah deklarasi tentang realitas rohani bahwa ada kekuatan surgawi yang secara aktif diperintahkan untuk menjaga kamu. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dengan mengetahui adanya realitas tak terlihat ini, perang, perlindungan, dan perayaan surgawi, gimana hal itu mengubah cara Anda memandang dunia Anda hari ini? Terima kasih sudah menyimak.